Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yati Nurhayati, Skom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data. Perkenalkan, nama saya Rehan Januar Pratama dengan NIM 2025 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek observasi sistem suplai permintaan barang pada sebuah perusahaan Fajar Toserba. Pertama, Fajar Toserba ini adalah suatu perusahaan retail yang terkemuka di daerah Kuningan dan Cirebon dengan memiliki banyak cabang, diantaranya Fajar Jalaksana sebagai pusat, Fajar Talaga, Babatan, Cigugur, Japara, Beber, Temboro, lalu ada Fajar ATK Putat, Gloria Indah, Aksara 1, Aksara 2, Paris Frozen Food, dan Alvira Permadani. Hanya saja pada sistem suplai permintaan barang antar cabangnya masih dilakukan secara manual menggunakan catatan, sehingga sangat mungkin terjadi human error seperti salah kode, salah penulisan nama, atau salah penulisan kuantiti yang dibutuhkan, serta ketidaktahuan informasi stok. Dengan adanya masalah-masalah ini, saya membuat sistem suplai permintaan barang secara digital untuk lebih memudahkan kegiatan suplai permintaan barang serta mengefisienkan waktu serta mengurangi human error. Yang pertama, saya membuat yang namanya diagram konteks atau DFD notasi DeMarco. Yang pertama di sini berisi 4 user, diantaranya admin, owner, staf toko, dan kepala counter. Entitas pertama itu ada admin pusat, yang dimana aliran data masuk admin pusat memasukkan user, password, dan data pengguna, data barang, data cabang, data counter ke dalam sistem, yang dimana ini adalah proses instalasi seluruh data master aplikasi. Aliran kedua atau aliran keluarannya atau dari output, sistem memberikan feedback berupa data pengguna, data barang, data cabang, data counter yang telah tersimpan atau diperbarui agar admin bisa melakukan monitoring dokumen master. Selanjutnya, entitas staf toko. Staf toko melakukan login dengan mengirimkan user dan password, kemudian menginput data permintaan barang logistik toko beserta data toko, data stok, data cabang asal mereka ke dalam sistem. Kemudian sistem mengeluarkan output berupa konfirmasi data pengguna, data permintaan, data detail permintaan, data stok, data cabang yang sukses terekam di sistem untuk validasi ke tahap berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga ada kepala counter, yang dimana kepala counter ini memasukkan user dan password untuk akses validasi serta mengirimkan data permintaan, data detail permintaan, data counter yang telah diperiksa kelayakannya ke dalam sistem, sehingga sistem mengirimkan lembar data pengguna, data permintaan ke layar kepada kepala counter sebagai notifikasi dokumen yang masuk yang membutuhkan persetujuan atau approve. Yang terakhir ada owner atau pemilik perusahaan, yang dimana owner ini menginputkan user dan password serta memasukkan filter data kriteria laporan, misalnya filter per bulan atau per cabang yang ingin dilihat, sehingga sistem menyajikan output eksekutif berupa seluruh rangkuman data di toko, yaitu ada data pengguna, data permintaan, data detail permintaan, data stok, data cabang, dan data counter sebagai bahan evaluasi manajemen dan pengembalian keputusan bisnis. Selanjutnya ada DFD level 0. Pada DFD level ini terdapat 6 proses. Yang pertama,
proses 1.0 atau autentifikasi, yang dimana alur sistem dimulai dari proses keamanan. Semua pengguna, admin pusat, staf toko, kepala konter, dan owner harus memasukkan user password ke proses untuk mencocokkan data tersebut dengan data store pengguna. Jika datanya cocok, barulah sistem membuatkan hak akses yang sesuai dengan peran masing-masing menggunakan pengguna untuk lanjut ke proses berikutnya. Di tahap kedua, yaitu data master atau proses 0.2. Nah, sebelum transaksi berjalan, admin pusat bertugas mengisi data awal melalui proses ini, yang berupa informasi barang baru, data cabang, data counter, dan diinput oleh admin. Dari proses ini, aliran langsung didistribusikan secara terpisah untuk disimpan ke dalam 3 gudang data, yaitu data store, data cabang, dan data counter, seperti di gambar. Nah, tahap selanjutnya proses 3.0 atau pengajuan permintaan. Ketika konter kehabisan stok di lapangan, staf toko akan membuka menu permintaan dan menginput data permintaan. Data ini diproses sehingga memecahkan aliran data menjadi 2 bagian. Data nota utamanya seperti nomor dan tanggal dilarikan ke data store permintaan, sedangkan data rincian barang serta jumlah yang diminta dilarikan ke data store detail permintaan. Nah, selanjutnya tahap keempat, konfirmasi supply. Setelah staf toko berhasil menyimpan pengajuan, proses ini akan menarik data nota dari data store permintaan dan detail permintaan untuk ditampilkan ke layar kepala konter. Kepala konter memeriksa detail tersebut. Begitu kepala konter melakukan konfirmasi atau menyetujui, proses ini langsung menembak data store untuk memperbarui status kuantitas atau jumlah barang, sekaligus mengirimkan notifikasi di balik kepala staf toko bahwa permintaan mereka telah disetujui. Nah, selanjutnya tahap sinkronisasi atau terima dan update stok, proses 0.5. Setelah data konfirmasi supply, staf toko akan menerima barang fisik dan melakukan konfirmasi permintaan di aplikasi. Proses 0.5 ini menerima output secara real time tersebut beserta data dari data store permintaan. Proses ini kemudian melakukan kalkulasi akhir untuk memperbarui jumlah inventaris di data store stok dan mencatat persetujuan wilayah distribusinya di data store cabang. Nah, pada tahapan akhir proses 6 atau monitoring eksekutif. Nah, data ini berakhir di sini, yang bekerja secara pasif atau dinamis. Proses ini secara otomatis menarik dan merangkum seluruh rekaman data dari data store, data permintaan, data counter, stok, dan pengguna. Ketika owner melakukan login dan meminta monitoring, proses ini langsung mengolah kumpulan tersebut menjadi bentuk grafis, interaktif, dan data laporan cetak yang diserahkan langsung ke layar owner sebagai bahan evaluasi bisnis. Selanjutnya, DFD level 1 atau autentifikasi pengguna. Nah, di sini ada 3 proses. Yang pertama, input kredensial. Proses ini bertujuan menangkap data login mentah dari pengguna seluruh entitas luar seperti admin pusat, staf toko, kepala konter, dan owner memasukkan kombinasi user dan password cabang. Dari proses ini, data diautentikasi diteruskan ke tahap pengujian berikutnya berupa aliran data pengguna. Selanjutnya, validasi akun. Proses ini merupakan inti dari pemeriksaan akun, yang dimana proses ini menerima aliran data pengguna dari proses sebelumnya, lalu menyocokkan
berlangsung dengan data store pengguna. Selain itu, proses ini juga menarik data verifikasi dari data store counter dan cabang untuk memastikan pengguna tersebut terdaftar di unit kerja yang valid. Output dari proses ini dikirimkan kembali ke entitas sebagai penanda akun terverifikasi. Nah, selanjutnya proses otorisasi hak akses. Nah, setelah akun dinyatakan valid oleh proses sebelumnya, aliran data pengguna diteruskan ke proses ini. Nah, lalu mencocokkan profil user dengan komponen data hak akses dan cabang dari data store pengguna. Output finalnya adalah distribusi data hak akses masing-masing entitas luar agar sistem menampilkan halaman dashboard yang sesuai dengan posisi kerja mereka. Selanjutnya, pada DFD level 2, yaitu kelola master data. Nah, pada proses ini menangani perekaman data baru ke dalam sistem. Entitas admin pusat mengirimkan data master barang-barang counter ke dalam proses 2.1. Sistem kemudian memecah dan mengalirkan data tersebut untuk disimpan ke masing-masing penyimpanan, yaitu data store barang, data cabang, dan data counter. Setelah berhasil disimpan, sistem mengirim notifikasi berupa status data master sukses tersimpan kembali ke admin pusat. Selanjutnya, pada proses update master barang, proses ini berfungsi untuk melakukan perubahan atau peremajaan data yang sudah ada. Admin pusat mengirimkan data perubahan master ke dalam proses, kemudian memperbarui rekaman data baru langsung pada data store cabang, counter, dan output. Dari proses ini adalah laporan dibalik berupa info data master yang sukses diperbarui ke layar kerja admin pusat. Nah, selanjutnya pada proses hapus data master. Proses ini memfasilitasi pembersihan data yang sudah tidak aktif atau salah input. Admin mengirimkan instruksi data hapus ke proses 2.3. Proses ini kemudian mengeksekusi penghapusan record yang bermaksud secara rasional pada data store barang, data counter, dan data cabang. Begitu penghapusan selesai, sistem memunculkan notifikasi status data master sukses terhapus pada admin pusat. Selanjutnya, ada proses ketiga atau level 3, yaitu permintaan barang. Nah, pada proses ini adalah merupakan antarmuka di awal di mana pengguna staf toko menginisiasi pembuatan dokumen. Proses ini menarik informasi unit dari data store, counter, data counter untuk mengunci staf toko, kemudian menangkap inputan dari pengguna seperti nomor nota dan tanggal yang diketikkan oleh pengguna. Data ini kemudian tersusun ke tahap penyusunan item dalam bentuk aliran data detail permintaan. Proses 3.2 atau validasi item barang. Proses ini bertugas memastikan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam folder atau from memang tersedia di dalam katalog sistem. Lalu menerima aliran data detail permintaan dari proses sebelumnya, lalu melakukan pengecekan kembali ke data store barang. Jika kode barang valid terdaftar, data rincian tersebut akan diteruskan ke proses akhir dalam bentuk aliran data detail permintaan. Selanjutnya, data rekam nota permintaan. Proses ini adalah konfirmasi atau penyimpanan akhir yang menerima seluruh rangkaian data dokumen lalu memecahkan penyimpanan serta terpisah demi mematuhi aturan normalisasi database agar
tidak acak-acakan. Sistem kemudian mengirim salinan umpan berupa data permintaan dan data detail permintaan ke entitas luar sebagai tanda bahwa dokumen berhasil masuk ke antrean sistem. Selanjutnya pada konfirmasi suplai barang. Nah, yang pertama akan dicek detail permintaan yang akan dimasukkan ke proses tampilkan antrian permintaan, yang kemudian data detail akan dibaca oleh staf toko yang kemudian akan diverifikasi, lalu staf toko mengupdate status nota kurangi stok, yang kemudian notifikasi tersebut akan dikirimkan kepada kepala counter dan stok akan disimpan ke data store stok. Dan untuk informasinya, data cabang akan memasukkan ke update status nota. Untuk data permintaan dimasukkan ke data store permintaan serta terus berputar-putar. Nah, selanjutnya pada DFD level 5 yaitu terima dan update. Nah, pada proses ini detail permintaan akan masuk dan dicek fisik kepada yang peminta, karena pada proses ini permintaan barang telah sampai kepada toko cabang. Kemudian data permintaan masuk ke staf toko yang nantinya akan mendata kembali data yang dikonfirmasi, yang kemudian nantinya akan diupdate oleh staf toko ke dalam stok di cabang tersebut, yang kemudian akan disimpan ke data stok serta statusnya akan disimpan ke data detail permintaan. Selanjutnya ada laporan. Pertama, owner memasukkan kriteria data stok, data cabang, permintaan, counter atau pengguna. Lalu difilterisasi laporan tersebut untuk menyaring informasi terkait data-data itu. Nah, kemudian data tersebut akan ditarik data dari semua database yang kemudian dikelompokkan menjadi satu serta di-generate dan dicetak laporannya, kemudian dikirimkan lagi ke owner. Nah, selanjutnya saya membuat entity relationship diagram. Di sini menggunakan Peter Chen. Yang pertama, dari pengguna ini memiliki ID pengguna, username, hak akses, dan password, yang dimana pengguna ini, satu pengguna memproses banyak permintaan. Nah, kemudian counter memiliki nama counter dan ID counter serta memiliki banyak counter memiliki satu cabang. Nah, satu cabang menyimpan banyak stok dan banyak stok tercatat di data barang, serta data barang termuat banyak sekali detail permintaan dan memiliki satu detail permintaan memiliki satu permintaan juga. Selanjutnya ada normalisasi sistem suplai permintaan barang di Fajar Toserba. Yang pertama, bentuk unnormalized atau bentuk yang tidak normal. Bisa dilihat pada data-data ini masih ada yang kosong serta masih terjadi pengelompokan data-data, sehingga bisa terjadi redundansi data sehingga database akan membengkak secara tidak berurutan dan aplikasinya akan kesulitan melakukan pencarian, penyaringan, dan penghitungan stok data
secara akurat karena produk terkunci dalam satu sel dalam campur aduk. Nah, karena itu kita buat bentuk normal 1 atau 1NF di setiap record dilengkapi sehingga tidak ada sel kosong data yang terulang dalam satu baris. Nah, hanya saja di sini masih belum terurai secara utuh sehingga masih bisa mengakibatkan redundansi data, yang dimana dibandingkan yang tadi tabel ini menghilangkan repeating group, mengurangi pengelompokan, kita mengisi sel kosong dan penentuan primary key menentukan kunci utama komposit yang gabungan antara nomor permintaan dan ID barang, karena satu nomor permintaan dapat menampung lebih banyak satu jenis barang. Nah, karena itu, karena masih bisa terjadi redundansi data, selanjutnya kita menghilangkan ketergantungan parsial tersebut yang bukan kunci harus bergantung pada primary key. Di sini ada 6 tabel. Yang pertama, master barang, tabel cabang, tabel counter, tabel pengguna, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Nah, tujuannya untuk menghilangkan ketergantungan parsial dan menyisakan atribut hanya bergantung pada salah satu primary key. Memecah tabel 1NF menjadi tabel-tabel master yang independen seperti tabel barang, tabel cabang, tabel counter, dan tabel pengguna, serta membawakan pembentukan hubungan relasi, menghubungkan kembali tabel transaksi dan tabel permintaan dan detail permintaan dengan tabel master menggunakan kunci tamu atau origin key seperti ID counter, ID pengguna, dan ID barang. Tapi bentuk normal kedua ini pun masih mempunyai kelemahan. Yang pertama, redundansi data. Atribut nama dan cabang, alamat cabang yang panjang harus ditulis berulang-ulang di dalam tabel counter, serta terdapat anomali operasional yang dimana perubahan satu data cabang mengharuskan pembaruan banyak baris record. Jika ada yang terlewat, terjadi inkonsistensi data. Jika suatu data counter dihapus, data informasi instansi cabang di dalamnya akan terhapus juga, serta tidak bisa menginput data cabang baru sebelum cabang tersebut memiliki counter karena primary key ID counter tidak boleh bernilai 0. Nah, karena itu kita membuat normalisasi ketiga untuk efisiensi penyimpanan atau storage dalam database dan menjamin integritas serta data secara mutlak pada level rasional. Nah, yang di sini ada 7 tabel. Yang pertama ada tabel master barang, tabel master cabang, tabel master counter, tabel master pengguna, dan tabel stok dengan primary key masing-masing. Serta ditambahkan juga ada origin key pada tabel counter, yang dimana setiap counter ini terdapat satu cabang, serta stok juga memiliki cabang memiliki stok di setiap cabangnya masing-masing dan memiliki ID barang. Nah, selanjutnya ada tabel permintaan, yang dimana permintaan ini memiliki origin key pertama yaitu counter dan pengguna, yang dimana permintaan ini bisa dilakukan oleh banyak counter serta diminta oleh banyak pengguna seperti staf seperti kepala counter di semua cabang. Nah, di dalam tabel detail permintaan ini ada origin key permintaan, nomor-nomornya
sehingga tidak tertukar dan kode barang. Nah, untuk selanjutnya relasi antar tabel. Di sini saya menggunakan notasi Martin, menggunakan aplikasi Power Design. Isinya sama saja seperti ERD Vitergen tadi, hanya saja di sini tertera origin key untuk menghubungkan relasi antar tabel seperti permintaan dilakukan memproses oleh pengguna serta permintaan mengajukan banyak permintaan. Ya, intinya seperti relasi yang ada pada ERD Vitergen tadi. Nah, sekian dari saya. Untuk kesimpulan, Fajar Tasabah ini memerlukan sistem atau aplikasi untuk suplai permintaan barang antar cabang mereka agar tidak ada keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan pembuatan di ERD, DFD, dan normalisasi serta relasi ini sebagai tahap pertama untuk memudahkan dalam membuat proyek kedepannya yang akan saya buat suatu aplikasi untuk sistem permintaan barang antar cabang agar tetap bisa memenuhi penjualan. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.